Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, binikmatillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Ramadan hari ke-26 1442 Hijriah. Kita masuki dengan sepenuh jiwa untuk melengkapi ibadah kita selama bulan Ramadan. Izinkanlah pada kesempatan ini saya Umi Malikah, alumni 21 Days to be Transhuman angkatan 29 sekaligus The Seven Awareness angkatan 5 menyampaikan kultum Ramadan dengan tema The Power of Soul, kekuatan jiwa. Kultum kali ini kita ambil dari karya Coach Nakoi yang berjudul Awareness of Ramadan. Saya akan membacakan satu kisah yang ditulis oleh Coach pada halaman 196 berikut ini. Suatu hari ada dua orang ibu datang kepada seorang kiai yang terkenal bijak. Seorang ibu pertama berkata dengan jujur, "Wahai Pak Kiai, saya selalu gelisah karena saya pernah berbuat dosa dan saya malu kepada Allah. Dosa yang saya lakukan besar, Pak Kiai." Sambil menangis ia bercerita. Sementara ibu yang satunya lagi mendengarkan kemudian menyaut, "Itu memang benar Pak Kiai. Saudara saya itu punya dosa besar sekali. Kalau saya sih nggak ada sama sekali," katanya dengan sengit. Lalu Pak Kiai berkata, "Baiklah ibu-ibu, saya hargai. Bolehkah kalian berdua mengambil batu di jalan sebanyak kantong plastik ini? Untuk ibu yang pertama silahkan ambil batu yang besar, dan untuk ibu yang kedua silahkan ambil batu yang kecil. Kemudian untuk dimasukkan ke kantong ini." Maka tak lama kemudian keduanya melaksanakan apa yang ditugaskan, dan selang beberapa waktu kemudian kembali sudah membawa batu sesuai arahan dari Pak Kiai. Lalu Pak Kiai berkata kepada ibu yang pertama, "Wahai ibu, seandainya saya meminta kepada ibu untuk mengembalikan batu besar ini ke tempat semula di mana ibu mengambil tadi, masih ingatkah ibu?" Maka ibu pertama menjawab, "Oh iya Pak Kiai, saya masih ingat di mana tempat saya mengambil." Lalu Pak Kiai beralih kepada ibu yang kedua, "Wahai ibu, seandainya saya meminta untuk ibu mengembalikan kerikil-kerikil yang ibu ambil ini ke tempat semula, masih ingatkah ibu di mana tempatnya?" Maka ibu yang kedua menjawab, "Waduh Pak Kiai, saya tidak mengingat satu persatu di mana tempatnya, karena ini banyak sekali." Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ketahuilah, kata Pak Kiai, "Wahai saudaraku, jika dosa besar mungkin kita ingat di mana letaknya, kapan kita lakukan dan apa yang kita lakukan. Namun dosa kecil ibaratkan batu kerikil yang banyak. Hanya saja ketika ditimbang malah beratnya lebih berat dari batu yang besar. Sementara kita sudah lupa di mana tadi berasal, kapan kita melakukan dosa itu, di mana dan apa yang kita lakukan." Wahai sahabat kesadaran yang dirahmati Allah, dari nukilan kisah ini mengingatkan kita untuk kita pandai-pandai mencermati banyaknya dosa yang kita lakukan. Pandai-pandailah kita bermuhasabah untuk diri sendiri. Janganlah kita sibuk melihat kesalahan yang ada pada diri orang lain.
Janganlah kita disibukkan untuk selalu membaca orang lain dari titik kelemahannya. Tetapi sibukkanlah diri kita untuk selalu membaca apa yang sudah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Banyakkah kemaksiatan yang kita lakukan, ataukah sudah cukup bekal yang kita kumpulkan untuk kita kembali kepada Allah? Di dalam surat Al-A'la ayat 14 Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri lagi beriman. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kekuatan jiwa akan kita capai saat jiwa kita merasakan ketenangan, saat jiwa kita penuh keridhaan Allah, saat kita sibuk mempersiapkan diri kita dengan kebaikan-kebaikan untuk kita kembali kepada Allah, terlebih di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini penuh amal kebaikan. Kita bisa melakukan segalanya di luar, sementara tidak bisa kita lakukan di bulan selain bulan Ramadan. Sahabat-sahabat yang kredit, di bulan Ramadan ini Allah mentarbiah kita untuk keluar dari nafsul lawamah, nafsu amarah. Kita menuju nafsul mutmainnah, bahkan nafsul mardiyah, sebagaimana janji Allah di dalam surat Al-Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas dan diridhoinya. Masukkan ke dalam kelompok hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita menjalankan ibadah selama bulan Ramadan, tentu harapan kita adalah kemenangan yang kita dapatkan. Kita menggapai jiwa yang tenang, jiwa yang diridhoi Allah, jiwa yang penuh kesempurnaan, yang telah dijanjikan oleh Allah tempatnya adalah surga. Itulah sejatinya kemenangan yang kita harapkan. Dan itulah tujuan dari mengapa puasa diwajibkan atas diri kita, yakni kita menjadi insan-insan bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak, Ibu, pemirsa, serta sahabat kesadaran yang kredit, di akhir kultum kali ini saya bacakan satu aforisme yang sangat menarik dari Sayyidina Ali radhiyallahu an. Dia mengatakan, pada saat kita lahir kita menangis dan sekeliling kita tertawa, dan kelak pada saat kita meninggal maka kita tertawa, sementara sekeliling kita akan menangisi kepergian kita. Inilah hakikat kebahagiaan yang sesungguhnya, tazkiyatun nufus atau pembersihan jiwa kita, yang akhirnya menjadikan kita menjadi orang-orang yang penuh kemenangan. Di dalam catatan terakhir dalam buku ini, barang siapa mengenal jiwanya, maka ia mengenal Tuhannya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, demikian apa yang bisa saya haturkan. Semoga bermanfaat. Bila ada benarnya dari Allah, bila ada kekhilafan itu dari kelemahan saya pribadi. Sebelum saya akhiri, mengingatkan kembali kepada teman-teman yang kredit beserta keluarga dan handai taulan, marilah kita siarkan ilmu kesadaran diri melalui training 21 Days to be Transhuman yang diadakan pada setiap hari Kamis seminggu sekali, serta The Seven Awareness setiap satu bulan sekali. Ajak bersama keluarga dan kerabat kita agar kita bersama-sama mencapai ilmu kesadaran diri menjadi manusia di atas rata-rata.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.